Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Renungan hari ini Minggu ketiga Prapaskah tanggal 8 Maret 2021. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Masa Prapaskah ini mendekatkan kita dengan Tuhan. Baiklah kita menerimanya dengan doa dan memohon agar pada hari kebangkitan kita turut dimuliakan di dalam Kristus. Dalam semua keadaan, kita harus hidup sebagai pelayan Allah dalam kesabaran. Terpujilah Kristus yang menguduskan kami dengan salibnya. Kita patut memuliakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, terimalah doa kami dan rentangkanlah tangan-Mu untuk melindungi kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama kami. Kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal di atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Marilah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Renungan kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 14. Demikian bunyinya. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Demikian firman Tuhan. Pilihan Yesus untuk bermalam di rumah pemungut cukai Zakius membuat orang banyak terbagi. Beberapa orang marah kepada Yesus, berhubung dengan pendosa. Sedangkan yang lain berpikir kerajaan Allah akan muncul ketika Yesus mencapai Yerusalem. Untuk menjawab kedua sikap itu, Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan. Orang banyak tidak akan kesulitan untuk memahami perumpamaan Yesus tentang seorang bangsawan yang mengadakan perjalanan jauh untuk mengusahakan memproklamasikan dirinya sebagai raja. Itulah cara para kaisar Romawi. Herodes Agung meninggalkan negerinya dan pergi menuju Roma sebelum Kaisar Agustus memproklamasikan dirinya sebagai raja. Dengan demikian dia dapat kembali untuk memerintah. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang raja, anak Daud dan anak Allah. Ketika dia memasuki Yerusalem, bukanlah untuk memulai kekuasaan, tetapi sebaliknya dia dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tetapi setelah kebangkitannya, dia akan meninggalkan dunia ini, naik ke surga. Di sanalah Bapanya akan memproklamasikan dia sebagai raja. Dan pada hari terakhir, Yesus akan datang kembali. Tuhan memberi upah kepada para hamba yang setia, serta mendirikan kerajaannya di dunia yang baru. Sekarang Yesus berpaling kepada musuh-musuhnya. Dia menunjukkan kesabaran, belas kasih, dan kasih-Nya kepada mereka.
Akan tetapi mereka membencinya tanpa sebab. Dia memperingatkan bahwa waktu penghakiman sedang datang. Dia akan datang bersama para malaikatnya untuk menangkap para musuhnya dan membunuh mereka. Bagi kita penghakiman itu kedengarannya keras, tetapi Kristus Raja kita telah memberi peringatan. Jika kita tidak berlutut di hadapannya dalam iman, kita mengorbankan diri kita dan menderita selamanya di neraka. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan kuasa kepada anak-Mu untuk memerintah di sorga dan di bumi. Tembuslah hati kami, sehingga kami melayani-Mu sekarang dan kelak di kekalan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 4. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.